Dirunut ke belakang, mental inferior tersebut dipupuk sejak era kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membagi 3 golongan, yaitu orang-orang Eropa yang menempati kelas sosial teratas, orang-orang Timur Asin, termasuk orang Cina dan Arab, sebagai kelas menengah, dan orang Bumiputra di lapisan terbawah. Ketidaksetaraan itu lambat laun diterima sebagai takdir, lalu merasuk ke dalam sanubari masyarakat kita, hingga membentuk perasaan rendah diri yang awet sampai kini. Perasaan rendah diri tersebut, meminjam pendapat psikolog Alfred Adler, mendorong manusia untuk mengkompensasinya dengan mencari kesempurnaan yang tak dia miliki. Mental inferior itu lalu diluapkan dengan bereaksi secara berlebihan pada suatu hal, misalnya dengan mengagung-agungkan mereka yang bergelar habib, tanpa mengisahkan pikiran kritis sedikit pun. Kelemahan masyarakat kita tersebut tak jarang dimanfaatkan penguasa, bahkan sejak era kolonial. Menurut Imaduddin Utsman, tokoh Nahdlatul Ulama yang meneliti suriah Nabi Muhammad di Nusantara, dulu Belanda merekrut sejumlah orang dari Yaman untuk meredam potensi perlawanan umat Islam di sini. Orang-orang itu memuja-muji kebijakan pemerintah dan mendoakan Ratu Wilhelmina. Sebaliknya, mereka mengutuk pemberontakan, antara lain yang dilancarkan petani di Banten. Karena mereka dianggap sebagai keturunan Nabi, perkataan mereka banyak didengarkan oleh umat Islam di Hindia Belanda. Penelitian Imaduddin menyimpulkan bahwa sejumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Jika kemudian ada penelitian lain yang membantah temuan Imaduddin, perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan, karenanya, bisa mengandung daif. Terbongkarnya praktik jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafi'i Ma'rif, mendewa-doakan keturunan Nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual.